Shalom saudara-saudari, minggu ini kembali kita lanjutkan dalam Alkitab kita yang temanya masih sama, yaitu kehadiran dan berkat Tuhan. Kita lanjut aja bagaimana kita melihatnya, yaitu sebagaimana kita secara singkat minggu lalu kita melihat bagaimana keadaan kita di depan ditentukan bukan oleh apa yang kita pikirkan atau dunia gambarkan, tetapi tergantung daripada kehadiran Tuhan dan penyediaan Tuhan. Dan semua ini dimulai dengan hubungan yang bersumber pada kasih Allah yang tidak bisa berubah, tidak pernah juga ditentukan oleh kita, nilai kita, tetapi karena siapa Dia. Ya, saudara-saudari, jadi ini sudah kita pelajari minggu lalu, ditentukan oleh sebab itulah kehadiran Dia dan penyediaan Dia itu ditentukan oleh pengenalan kasih Allah. Semakin kita mengenal kasih Allah, makin kita menyadari kehadirannya dan penyediaannya. Kita lihat kembali pada bilangan 6 ayat 24-27 ya, sampai 26. Sesungguhnya kita sudah tahu, kita sudah belajar bahwa kasih ada untuk suatu relationship, hubungan, dan inilah yang Tuhan tegakkan. Tuhan Yesus tegakkan ketika Dia datang ke muka bumi. Dia menebus kita, dan Dia mati buat kita, dan bukan hanya untuk menebus supaya kita selamat pindah dari kerajaan maut kepada kerajaan surga, tetapi juga kita dijadikan anak. Tujuannya adalah relationship, hubungan dengan Allah. Oke? Nah, ketika inilah yang saya minta dan saya undang Anda ketika baca perjanjian Alkitab, mulailah membiasakan baca dari posisi di mana Anda mempunyai hubungan dengan Tuhan, dengan Allah kita, saudara-saudari. Oke? Ya, jadi kita mulai saja. Ketika kita baca ini bilangan 6, 24-26, kalau Anda baca surat dari orang yang mengasihi Anda, pribadi mengasihi Anda, punya hubungan spesial dengan Anda, maka yang menjadi fokus ketika Anda baca, Anda terbayang dengan wajahnya, dan juga Anda mulai membayangkan dia bukan hanya sekedar charming ya, menawan, tetapi juga isi hati dia, kata-kata dia, Anda mau memberi penekanan. Amin, betul kan? Nah, artinya apa? Dalam hubungan kita berfokus pada pribadinya, orangnya, pribadi orang tersebut. Sehingga di sinilah ketika Anda baca bilangan 6, 24-26, Anda akan mulai melihat ada 3 kali disebut Tuhan, 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 karena Tuhan sedang menarik kepada relationship yang sudah disiapkan di dalam Kristus, dalam perjanjian baru. Dan kita tahu bahwa ini adalah berkat yang diberikan oleh Imam Harun, Imam Agung, dan sekarang Imam Agung kita adalah Yesus sendiri, ya, dan berkat ini polanya sama sampai sekarang. Tetapi kalau kita baca dalam sisi relationship, maka kita tahu bahwa yang datang lebih dahulu di dalam relationship adalah dia menghadapkan wajahnya, bukan berkatnya dulu, saudara-saudari. Ya, kalau perjanjian lama, ya, karena kalau Anda melakukan dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, maka berkat ini mendatangi dan Tuhan akan berjalan bersama Anda. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus datang menunjukkan kasihnya dulu kepada Anda, menghadapkan wajahnya atau menunjukkan kasihnya, sehingga Anda mendapatkan damai sejahtera dulu. Damai sejahtera ini bukan perasaan, tetapi jadi keyakinan bahwa Tuhan pasti di pihak saya, sehingga saya bisa melalui apapun juga. Saudara, Anda lihat ya, berkat itu bukan hanya sekedar berkat finansial, berkat jasmani, berkat yang materi, tetapi berkat yang lain pun yang lebih besar sesungguhnya hasil dari hubungan kita adalah Tuhan selalu di pihak kita, sehingga mendatangkan damai sejahtera. Apapun yang kita lalui, apapun kebutuhan kita, apapun masalah kita, apapun pertempuran kita, Dia akan bersama kita senantiasa, karena Dia mengasihi kita. Inilah damai sejahtera. Amin. Dan ketika Anda punya damai sejahtera, Anda punya tahu bahwa Anda dikasihi, maka Anda mau berjalan dengan orang yang mengasihi Anda. Ketika dia berjalan, maka Anda diterangin. Itu istilahnya, ya. Lalu kalau diterangi dengan apa? Ya, nah, jangan kita bayangkan secara fisik berjalan sama Tuhan. Amin. Kalau Anda mau imajinasikan supaya mendekatkan diri Anda dengan Tuhan, oke, tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105 yang terkenal ini. Firman itu pelita. Gunanya pelita untuk apa? Menerangi, menyinari. Jadi Anda ngelihat kan? Ya, ketika Tuhan kita punya hubungan kasih, maka Tuhan akan menuntun kita supaya kita berjalan sesuai firman. Berjalan bersama firman. Jadi berjalan bersama firman atau berjalan menggenapi firman ataupun kita mau melakukan firman itu dalam perjanjian baru adalah hasil dari hubungan kasih dengan Tuhan.
Amin ya. Nah, itu juga demikian juga pola berkat. Berkat juga datang dari hubungan. Makanya firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihinya berkat itu. Ya, dalam Mazmur katakan seperti itu. Itu adalah pola kerajaan Allah. Tuhan memberikan pada orang yang dikasihinya. Ya, ada orang, pengkhotbah juga katakan, ada orang yang bersusah payah, tetapi Tuhan memberikan pada orang yang dikasihinya. Demikian juga dalam pengkhotbah 9 ayat 11 pun juga sama. Ya, dalam perlombaan gak selalu yang paling cepat yang menang, tetapi orang yang mendapatkan favor Tuhan, waktu dan kesempatan yang Tuhan bukakan. Amin. Oke? Jadi Anda melihat itu. Nah, sekarang saudara-saudari, Anda juga ngerti bahwa kalau melihat dari sini, melakukan firman bukannya usaha kita, tetapi hasil dari hubungan. Ini pun konsisten. Di dalam Galatia 5 ayat 16, firman Tuhan katakan, hiduplah oleh roh. Kalau bahasa Inggrisnya, walk in spirit, arti berjalan dalam roh. Berjalan dalam roh, Tuhan adalah roh, bukan? Berjalan bersama Tuhan. Ini dia hasilnya. Maka artinya hasil. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam perjanjian lama, kalau Anda belum ada hubungan dengan Tuhan, Anda harus melawan keinginan daging. Tetapi dalam perjanjian baru, ketika Anda punya hubungan dengan Tuhan, ketika Anda dihidupkan berjalan sama Tuhan, maka hasilnya Anda nggak mau tuh ikutin roh. Kalau Anda punya kesadaran bahwa Tuhan hadir, Tuhan selalu ada bersama Anda ngobrol sama Tuhan terus, maka keinginan-keinginan yang nggak benar tuh hilang dengan sendirinya, saudara-saudari. Ya. Nah, kemudian sekarang kita akan ngelihat hidup oleh roh itu apa? Apakah hidup oleh roh itu bahasa roh aja? Bukan. Firman harus menerangkan firman. Kita lihat lagi perkataan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohnya memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hidup oleh roh, walk in spirit, berjalan dalam roh adalah berjalan, dipimpin, dituntun oleh firman. Perkataan-perkataan Yesus adalah firman. Tetapi yang menarik di sini dikatakan oleh Yesus adalah perkataanku itu roh dan hidup. Dengan kata lain, hidup oleh roh, berjalan dalam roh, bukan bahasa roh, adalah hidup dari firman Tuhan yang hidup. Orang kadang tidak menyadari. Kadang seringkali kita tanpa sadar kita membaca firman, bukan membaca firman yang hidup. Hanya firman yang sekedar tertulis, saudara-saudari. Apa bedanya nanti kita akan lihat apa makna firman yang hidup itu. Bagaimana melihat firman itu adalah firman yang hidup, saudara-saudari. Dan ini akan kita lihat. Kita akan melihat dalam peristiwa di mana Yohanes Pembaptis. Suatu ketika Yohanes Pembaptis yang sebelumnya adalah membuka jalan yang menyebutkan Yesus adalah anak domba Allah, kemudian dia ditangkap. Dan ketika dalam penjara terisolasi, dia mulai meragukan apakah Yesus Mesias atau bukan. Ya, dia suruh muridnya bertanya kepada Yesus dalam Lukas 7, engkau yang akan datang atau kamu harus menantikan seorang lain? Saudara, menarik ya, bahwa Yohanes Pembaptis ini orang yang luar biasa, tahu firman, tetapi ketika dia diisolasi, tetapi dia mendengar suara-suara yang negatif. Saudara, ini pun hal yang sering harus kita ketahui. Prinsip kerajaan Allah adalah Anda harus menyalurkan, Anda harus menggemahkan firman. Ketika Yohanes Pembaptis belum dipenjara, dia melayani, dia banyak menggemahkan firman. Bertobatlah, dia mulai mengatakan hal-hal yang tentang kerajaan Allah, sehingga dia jadi kuat. Tetapi ketika di penjara mungkin dia terisolasi, dia tidak bisa lagi menggemahkan firman. Yang mulai menggema dia adalah pikiran-pikiran negatif. Akhirnya mulai meragukan. Oleh sebab itulah saudara-saudari, kita butuh menggemahkan firman dalam kehidupan kita. Kadang orang percaya tidak sadar ini, sehingga yang dia gemahkan adalah berita-berita negatif, ketakutan-ketakutan. Ya, tapi mulai sekarang kita belajar, kita berjalan dengan firman, gemahkan firman itu. Nah, ketika Yesus ditanya dengan itu, dia jawab, pergi katakan pada Yohanes bahwa banyak mujizat nih, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Saudara, apakah Yesus sedang mengatakan, hei, aku ini Mesias, aku bikin mujizat? Saudara, Anda tahu bahwa yang bikin mujizat bukan hanya mujizat bisa banyak dari sumber. Saudara, sesungguhnya enggak. Yesus sedang mengutip Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Ketika Mesias datang, maka mata orang buta akan dicelikan. Akan ada banyak mujizat, orang tuli akan dibukakan telinganya. Saudari.
Ya. Jadi ketika dia mengatakan itu, dia sedang mengatakan bahwa firman Tuhan digenapin. Jadi dengan kata lain, saya mengatakan bahwa Yesus mengatakan, dia katakan nubuat firman Tuhan tentang Mesias digenapin. Inilah firman Tuhan yang hidup. Ya, saya mau katakan begini, saudara. Yesus dalam Yesaya 55 ayat 11 katakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, tetapi melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil kemana aku suruh kepadanya. Jadi dia akan berhasil di kemana ya Tuhan suruh. Jadi dengan kata lain, firman ini nggak pernah gagal, berhasil digenapin. Kalau berhasil dalam apa yang disuruh, artinya digenapin. Yang disuruh itu komplit. Nah, melihat firman yang hidup adalah melihat bahwa firman pasti digenapi terlepas apapun juga situasi saat ini. Saudara-saudari, cara kita melihat firman Tuhan hidup adalah firman Tuhan itu sendiri yang akan menggenapin, yang akan digenapin, gitu ya, dan akan menggenapi dengan kekuatan dia sendiri, dengan kuasa dia sendiri, kuasa perkataan daripada yang mengatakannya. Sehingga apapun keadaan saat ini, apapun yang dia lihat, apapun yang Yohanes Pembaptis lihat, apapun yang kita lihat, firman Tuhan pasti digenapin. Kalau Anda sakit, kalau Anda punya kebutuhan, Anda punya pertempuran, saat ini mungkin sepertinya tidak ada jawaban dan firman tidak bekerja, tetapi pegang. Ini adalah firman yang hidup, yang pasti berhasil. Sebab itu, pegang. Ini pasti digenapin. Terlepas apapun realitas saat ini, fakta saat ini. Karena saya mau katakan, fakta harus mengikuti firman. Amin. Nah, yang kedua adalah kejadian dalam Petrus, saudara. Petrus mengalami penglihatan. Yesus melihat, bukan penglihatan. Petrus melihat sendiri bagaimana Yesus dipermuliakan di atas gunung. Dan ada juga Musa dan Elia, dua pribadi yang sudah lama. Elia diangkat, Musa mati, saudara, tapi ribuan tahun itu. Dan dia melihat, kalau ada di situ pasti kita akan shock, apalagi dengan kemuliaan Tuhan. Ya, dan dia mendengar suara yang audible, yang kedengaran Petrus itu. Inilah anak yang kuasihi kepada yang aku berkenan. Tetapi kemudian di ayat 19-nya Petrus katakan, dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan para nabi. Karena zaman itu belum ada perjanjian baru, adanya adalah kitab para nabi. Petrus mengatakan dia diteguhkan oleh firman. Saya mau katakan begini, Petrus tidak meletakkan dasar hidupnya menjadi teguh berdasarkan perbuatan, kejadian, mujizat apapun, tapi firman. Ini yang sering kali kita lalaikan. Bagus di kesaksian, bagus mujizat, pasti ada. Ya, hidup kita pun juga ikut Tuhan pasti penuh dengan kesaksian. Tetapi kalau kita membiarkan kesaksian, mujizat atau hal-hal yang ada kodrati menjadi dasar supaya kita kuat, kita nggak akan jadi kuat, teguh pada akhirnya. Hanya firman Tuhan yang meneguhkan kita. Oleh sebab itu, cara kita melihat firman Tuhan itu menjadi hidup, atau firman itu adalah firman yang hidup, adalah diteguhkan, dikuatkan hanya oleh firman. Mujizat hanya menyertai, bukan yang menguatkan kita. Karena kita dikuatkan, diteguhkan oleh firman, saudara-saudari. Banyak tersebar ayat-ayat seperti mengatakan seperti itu. Amin. Dan inilah yang kita ngelihat. Yesaya 55 ayat 11 tadi kita kutip bahwa firmanku yang keluar dari mulutku melaksanakan apa yang kuhendaki. Saya hanya mengatakan yang menjadi semer aja ya. Berhasil apa yang kusuruh kepadanya. Saudara, firman yang keluar dari mulutku, mulut siapa saudara? Yang perintahnya harus dilaksanakan. Perintahnya harus pasti berhasil. Nah, pasti perkataan dari seorang ataupun pribadi yang maha kuasa. Kata-kata saya pakai begini, ya, firman, kalau Anda melihat itu adalah perkataan dari raja segala raja yang maha kuasa, sehingga gak ada satupun yang tidak dilaksanakan, maka firman itu menjadi firman yang hidup. Karena firman itu bukan punya hanya sekedar tulis janji, harapan-harapan doang, mungkin iya, mungkin tidak. Itu yang kadang kita masih orang percaya memakai pola pikir gitu. Firman itu janji Tuhan seperti hanya membangkitkan harapan. Harapannya juga dalam pola dunia. Bisa terjadi, bisa enggak. Padahal dalam Roma 5 dikatakan pengharapan di dalam Kristus pasti terjadi. Bukan yang mudah-mudahan, saudara. Kenapa? Karena
janji Tuhan, pengharapan itu datang dari janji Tuhan, dari firman Tuhan, itu keluar dari perkataan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segalanya, Maha Kuasa di atas segala-galanya, segala nama tunduk di dalam nama Yesus, saudara. Dia telah ditempatkan melampaui segala sesuatu, saudara. Artinya dia paling hebat, paling berkuasa, sehingga perkataannya itulah yang pasti terjadi, saudara. Inilah firman yang hidup, saudara. Jadi Anda melihat ya bahwa bagaimana keadaan kita di depan ditentukan oleh kehadiran Tuhan dan penyediaan Tuhan, dan dimulai dengan hubungan yang bersumber pada kasih Allah. Ketika kita semakin mengenal kasih Allah, kita makin menyadari Dia nggak mungkin tinggalin kita. Kasih yang sempurna, kasih Allah itu sempurna, nggak akan buat kita takut, khawatir. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Kasih Allah yang ada di dalam Kristus, saudara, nggak ada. Oleh sebab itu Dia pasti hadir. Kalau Dia hadir, Dia mengasihi saya, Dia pasti menyediakan apa yang saya butuhkan. Tetapi ingat, kasih itu bukan hanya fokusnya kepada apa yang Dia lakukan, tetapi pada pribadi. Sebab itulah Anda harus melihat lewat firman juga. Anda harus mengaktifkan bagaimana firman Tuhan itu ataupun janji kehadiran Tuhan dan kemurahan Tuhan itu, saudara-saudari, kehadiran Tuhan dan penyediaan Tuhan itu sudah Yesus berikan ketika Dia mati di kayu salib. Yesus mati bukan hanya menebus kita, tapi juga menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya, nah untuk itu kita harus mulai mengaktifkan dengan melihat siapa yang memperkatakan firman itu, pribadi siapa. Ya, saya katakan bahwa kita harus melihat bahwa kalau yang mengatakan pribadi Maha Kuasa, maka firman itu pasti nyata. Lebih nyata dari realitas, dari fakta yang kita lihat sekarang. Dan harus menjadi sumber kekuatan, karena dia diperkatakan oleh Raja segala raja yang memerintah atas segalanya. Dan perkataan itu pasti digenapi, dijalankan. Tetapi Pak, kalau saya kenapa masih belum melihat? Oke, saya mengatakan, tadi Yesaya 55 ayat 11, firman yang keluar dari mulut itu tidak akan kembali sia-sia. Tetapi sebelumnya dikatakan, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari, seperti hujan turun dari langit dan tidak kembali, melainkan basahi bumi, menyuburkan, menumbuhkan, tanam-tanaman beri hasil untuk ditabur dan dimakan. Baru firman yang keluar dari mulutku ayat 11 yang tadi kita kutip. Jadi apa ini? Firman itu, saudara, seperti hujan air, ya, turun dari langit, membasahi bumi. Nah, saudara, kadang apa yang terjadi, firman itu tidak langsung kita lihat, tetapi dia harus dibasahi dulu. Artinya begini, saudara, basahi artinya jadi bumi itu tanah itu bicara manusia, tanah hati kita. Hati kita harus dibasahi, dipenuhi dengan firman. Anda jangan fokus hanya satu firman. Ketika Anda menanti suatu janji Tuhan, ya satu janji Tuhan, misalkan bilu-bilu Yesus menyembuhkan saya, Anda masih menanti itu digenapin, terjadi, Anda jangan hanya fokus pada itu, Anda terus basahi dengan firman yang lain. Kenapa? Karena kadang Tuhan kita berfokus pada satu masalah kita doang, padahal Tuhan sedang mengerjakan keseluruhan banyak hal dalam hidup kita pribadi. Hubungan itu pribadi. Jadi kita begini, saya melihat begini, kalau Anda punya hubungan kasih dengan seorang pribadi, dia punya masalah, maka masalah Anda juga. Tetapi Anda nggak berhenti pada masalah itu, Anda terus mau berhubungan dengan pribadi, maka Anda mau terus menuntut pribadi itu dengan segala kekurangannya, kelebihannya, saudara-saudari, ya. Amin. Jadi lihat nih, ya, seperti hujan turun dari langit tidak kembali melainkan basah bumi, menyuburkan, menumbuhkan, tanam-tanaman beri hasil. Jadi ada proses membasahi, penuhi dengan firman, lalu disuburkan. Disuburkan adalah mungkin ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Dendam, marah, kecewa, membanding-bandingkan. Dunia akan memiliki pola yang menaruh kita pada membanding-bandingkan sehingga kita nggak bisa bersyukur. Padahal setiap orang berbeda tujuannya, berbeda panggilannya. Jadi Anda nggak perlu jadi sama kayak dia. Anda nggak perlu bandingkan anak Anda dengan anak orang lain. Anak Anda punya panggilan tertentu sehingga nggak perlu sama jadi orang dengan orang lain. Oke? Nah, ketika Anda mulai itu akan Anda subur. Anda nggak ada iri hati, nggak ada banding-bandingkan, nggak ada resentment, ya. Barulah menumbuhkan, artinya proses tumbuh itu. Anda ngelihat pohon, kita ini ranting. Ketika akar mengalirkan saat-saat melalui batang lalu ke ranting nggak langsung tuh, ranting mulai bertumbuh, tapi dia mulai bertumbuh daun, terus kemudian bunga kemudian berkembang, ada putik, lalu mulai memberikan diri bagi kupu-kupu ataupun lebah untuk mengambil madu, sari madunya.
maka terjadilah buah itu. Ada proses, tapi proses itu membuat kita menjadi, ya, lihat, ada hal yang kita tabur dan kita makan. Kita makan artinya ada sesuatu buat kita ditabur, bukan buat kita, saudari. Memang kalau sisi benih, kalau kita menuai, lalu kalau kita makan semua, kita nggak ada sesuatu yang buat kita tanam, lalu harus kita tabur. Jadi ditabur bisa aja orang bilang, itu ditabur artinya buat kita juga, buat masa depan. Saudara, lihat ya, kita lihat pada prinsip dari Alkitab. Ketika Ruth balik ke Bethlehem, dan dia makan bulir-bulir gandum yang jatuh. Karena prinsip saat itu Israel sama dengan prinsip yang dipegang oleh kerajaan Allah. Ya, bulir-bulir yang jatuh dari apa yang Anda tabur, kan, tumbuhlah gandum, tapi hasil gandum bulir-bulir yang jatuh gak boleh buat Anda, tapi buat orang lain yang gak mampu. Itu dia, ditabur adalah mempedulikan orang lain. Sehingga Anda ngelihat, ya, ketika Anda mengaktifkan dengan percaya firman, lalu Anda akan tuai lewat proses keteguhan dan ketidakegoisan. Jadi bukan hanya sekedar kita fokus pada satu masalah, tetapi Tuhan mulai melihat kepada pribadi. Bagaimana lewat masalah ini kita fokus, Tuhan, saya buta kebutuhan, Tuhan, saya perlu kesembuhan. Kita fokus pada firman ini, tapi jangan fokus pada itu aja. Kita harus fokus juga, kita harus penuhi juga dengan firman yang lain, karena Tuhan juga kadang menyelesaikan begitu banyak hal dalam hidup kita, pribadi kita ini. Karena fokus Tuhan adalah pribadi. Ini berbicara relationship, saudara. Baca Alkitab, lihat relationship, sehingga Anda nggak akan jadi egois hanya memikirkan kebutuhan kita, tetapi Anda mulai melihat pribadi kita secara utuh yang layak memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Hidup penuh dengan firman, saudara, maka Anda akan lembut hati dan akan mengalirkan. Prinsip kerajaan Allah harus mengalirkan. Jadi Anda melihat berkat dalam 6:24-26 bukan hanya sekedar berkat jasmani materi. Dimulai dengan ketika Allah mengharapkan wajahnya kepada Anda, dimulai dengan Anda menyadari kasih Tuhan, dilanjutkan dengan saudara, Tuhan menyadari engkau, dilanjutkan dengan berjalan dituntun dalam firman, sehingga Anda mulai diubahkan terus, lalu kemudian saudara diteguhkan dengan menjadi berkat karena Anda begitu diberkati. Amin, saudara-saudari. Inilah yang menentukan kehidupan kita ke depan, bukan hal-hal yang lain. Ya, saudara, pegang ini. Nggak mudah, tetapi harus kita hidupi hari lepas hari. Hidupi firman. Anda harus tahu baca firman, Anda harus tahu janjinya. Anda harus sadari kehadirannya dan penyediaannya. Dengan cara hidup, dengan sadar pada kasih Tuhan, Tuhan mau berhubungan dengan kita, supaya kita mau berjalan bersama Dia, dituntun dalam firman, melakukan firman, dan hidup dengan firman. Lalu Anda mulai diteguhkan dengan firman untuk menjadi berkat. Amin. Kiranya memberkati kita semua. Saya tahu ini adalah tuntunan pimpinan Tuhan untuk kita menghadapi hari-hari ke depan ini dengan kemenangan dan janji Tuhan. Haleluya. Amin.